sahabat-sahabat temanku, kajian online di Murni ini luar biasa sekali. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya orang-orang soleh, orang-orang yang dipilih oleh Allah, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Baik begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ketika saya mengatakan asariyah itu dikatakan tidak ada. Nah, ketika kemudian saya lihat di website yang disampaikan tadi itu, oh saya baru paham maksudnya apa. Yang dimaksudkan itu adalah madhab-madhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, mereka memiliki nama-nama menurut nama mereka sendiri. Syiah sendiri misalkan, itu namanya bukan Syiah. Syiah adalah yang memberikan gelar dari luar, orang-orang luaran. Nah, mereka sebenarnya mazhabnya adalah mazhab Ahlul Bait, nama resminya gitu. Terus Wahabi misalkan, mereka tidak pernah menyebut namanya Wahabi, gerakan yang lain. Nah, termasuk diantaranya mazhab Abu Hanifah, diantara salah satu namanya adalah Asariyah tadi. Oh, gitu loh sebenarnya. Makanya saya terkasih, oh ini maksudnya ketika saya coba cek di apa namanya di sumber linknya, mazhabnya Abu Hanifah itu mereka di antara para muridnya menyebutkan dengan mazhab Asariyah. Nah, kenapa Asariyah? Dalam tulisan Arabnya adalah alif, hamzah itu, ta, ro, ya, ta marbutoh gitu. Asariyah. Nah, asar itu di dalam kita mempelajari Islam, ada yang namanya dasar-dasar hukum Islam. Adalah khobar. Khobar itu Al-Quran, hadis, ada yang menyebut asar. Asar itu adalah segala sesuatu, sebagian menyebutkan yang disampaikan oleh para sahabat. Jadi, di sebagian lain menyebutkan asar itu ya Al-Quran, hadis itu asar. Nah, jadi saya lihat pada link yang disampaikan itu Bangkit Media itu disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, Masya Allah, luar biasa. Bahkan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, itu hadis yang Imam Bukhari mengatakan aku tidak sebutkan dalam Sahih ini kecuali hadis yang sahih itu tidaklah betul-betul tidak lebih dari 15.000 hadis, tidak nyampe. Kisaran 12, 13, 14 ribuan hadis. Sama sekali nggak nyampe 15 ribuan hadis. Padahal hadis Imam Ahmad 1000 hadis. 1 juta hadis. Artinya apa? Bahkan para ulama yang lain selain Imam Bukhari bahkan disebutkan Bukhari itu tidak mesti semua Imam Bukhari. Menurut Bukhari semuanya adalah sahih. Nah, ahli hadis yang lain mereka ada yang mengatakan ada yang masih sahihnya tingkatan kelas 2. Nah, hadis juga berkelas, sahabat-sahabat. Nah, jadi begitu. Jadi Asariyah yang kemarin ini adalah penggunaan istilah yang dipakai oleh penulis dalam Bangkit Media itu adalah bahasanya dia. Salah satu dari beberapa murid-murid Imam Syafi'i bisa jadi menamakan mazhab Hambali adalah akidah Asariyah. Nah, seperti itu. Nah, di dalam sana masih mereka menyebutkan juga madrasah Asariyah. Nah, ternyata di situ disebutkan nama madrasah pula. Madrasah Asariyah. Mereka juga sebut
menyebutkan yang lain madrasah Asy'ariyah juga. Ini hanya sebuah istilah yang artinya bisa jadi istilah ini tidak digunakan oleh para penulis yang lain, begitu maksudnya. Nah, yang jelas yang tenar di dunia teologi, dunia perbandingan akidah itu, ya Asy'ariyah, Maturidiyah, nanti ada Jabariyah, Qadariyah, dan banyak yang lain. Nah, di sana memang tidak pernah terikut Asy'ariyah, karena Asy'ariyah masih tergolong berkelas sama dengan Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka levelnya sama dan tidak ribut dalam masalah sifat-sifat Allah tadi. Ributnya hanya soal-soal kecil. Jadi soal Asy'ariyah saya kira tuntas ya. Nanti kalau misalkan seandainya belum tuntas, boleh kita bicarakan via di lain kesempatan. Nah, berkenaan dengan berikutnya adalah tadi seingat saya tentang takwil dan tafsir ya. Sebentar. Takwil, tahdzir, takfir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Takwil. Nah, begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan Ibnu Abbas, ulama itu menafsirkan para ahli hadis dengan dua macam redaksi. Ketika Rasulullah berwudu, kemudian dikucurkan airnya oleh Ibnu Abbas, selesai berwudu, Rasulullah mendoakan, meletakkan tangan mulia beliau di atas kepalanya Ibnu Abbas itu begini, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu tafsir. Allahumma faqihhu, ya Allah jadikanlah orang ini pinter. Jadi faqih itu artinya pinter. Jadikanlah dia pinter ilmu agama dan pinterkanlah dia dalam masalah tafsir. Riwayat yang lain dalam hadis yang sahih ini, Rasul kalimatnya, redaknya tidak tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Nah, itu. Oleh karena itu, di antara redaksi para ulama, mereka tidak membeda-bedakan at-tafsir wa ta'wil, at-ta'wil wa tafsir. Sebagian ulama yang kemudian mengkompromikan dua redaksi yang berbeda ini disatukan, maka tafsir itu adalah takwil. Takwil juga adalah tafsir. Tafsir menerangkan makna ayat, takwil juga menerangkan makna ayat. Nah, begitu. Nah, namun takwil di golongan yang sepertinya kurang bersahabat dengan takwil itu adalah sarful lafzi, membelokkan makna, padahal sebenarnya tidak membelokkan. Nah, takwil, tafsir sebenarnya sama, menjelaskan Al-Qur'an. Nah, golongan-golongan yang anti takwil, mereka melarang takwil, mereka nanti pastinya akan melewati sebuah ayat yang mereka akan kena batunya sendiri kalau tidak ditakwil. Nah, contohnya, man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa huwa minal khasirin. Maka barang siapa yang di dunia ini mereka buta, awas, kalau tidak ditakwil, tafsir saja. Pengertiannya buta berarti tidak bisa melihat. Maka barang siapa yang dalam kehidupan di dunia ini mereka buta, bahwa fil akhirati a'ma, maka dia nanti di akhirat juga akan buta. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, mereka pencela takwil itu. Orang yang mengharamkan takwil itu. Takwil sama sekali tidak boleh.
mereka akan kebingungan. Ujung-ujungnya golongan yang anti ta'wil itu mengatakan al-ta'wilu yajuzu ahyanan. Ta'wil itu ya boleh terkadang-kadang. Nah, ini kan namanya ambigu, namanya semaunya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi tafsir menafsirkan ayat. Ta'wil juga sebuah cara untuk menafsirkan ayat. Para ulama salaf melakukan kedua-duanya. Nah, ulama salaf, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kok salaf itu hanya 300 memang seperti itu. Orang yang mempelajari hadis, mereka orang yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Salaf, dikatakan salaf, arti yang sebenarnya memang salaf adalah yang hidup di 300 zaman. Dari Rasulullah sampai 300 zaman, itu adalah salaf. Setelahnya disebut mutaakhirin. Memang seperti itu. Nah, jadi kita paham. Jadi, nah, nama itu bisa jadi diklaim orang yang sekarang inilah yang salaf. Ya itu ya mereka. Artinya klaim. Siapa yang marah ya? Nggak ada pelarangan karena tidak ada yang mempatenkan namanya, kan begitu. Mau diributkan kemana? Jadi, tetapi kita adalah pencari ilmu. Nah, kita mesti belajar. Nah, teman-temanku yang baik hatinya, ya Allah gerakkan tetap mau berkenan mendengarkan di sini. Takwil adalah menjelaskan Al-Quran. Takwil, tafsir, menjelaskan Al-Quran. Contoh seperti yang ringan saja seperti Ar-Rahmanu yang diributkan. Ini kan ya, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ar-Rahman Allah alal arsyistawa. Orang yang tidak mau mentakwil berarti tidak bisa dia menjadikan terjemahkan Indonesia dengan bahasa bersemayam. Karena itu ada terjemah. Karena dia telah memilihkan satu arti, yang satu arti, memilihkan satu arti, berarti dia memilihkan satu makna. Padahal dia tidak berhak memilihkan satu makna. Para sahabat yang tidak mau mentakwil, mereka mengatakan apa? Yang dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa kama wasafa nafsah. La yuqalu lahu kaif. Wa kaifa anhu marfu' was su'alu anhu bid'ah. Nah, ini perkataan Imam Malik. Imam Malik suatu ketika di majelis ada orang bertanya, "Ya Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kaifa istawa?" Nah, gitu. Bertanya, orang Imam Malik menunduk kepalanya. Sedih mendengar pertanyaan itu seolah-olah beliau marah gitu. Ini pertanyaan tidak layak ditanyakan kepada Allah. Maka riwayat yang benar. Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Riwayat yang sahih bisa dipertanggungjawabkan dari Imam Malik adalah Ar-Rahmanu al-Aristawa al-kaifu marfu' was-su'alu anhu bid'ah wa anta min ahli bid'ah fasrifu anni. Nah, jadi Ar-Rahmanu al-Aristawa, kaifa itu tidak mungkin ditanyakan kepada Allah. Tidak mungkin dibagaimanakan. Kaifa itu disingkirkan dari Allah. Kaifa maklum wa kaifa marfu wa su'alu anu bid'ah. Tadi redaksinya maaf. Ar-Rahmanu 'ala aristawa al-istiwa maklum gitu. Saya baru teringat lebih jelas. Wa kaifya an marfu'an anhu. Kaifya itu maklum. Nah, ini orang juga salah paham dari kata maklum ini. Maklum itu bahasa Arab, bahasa kita maklum. Maklum bisa dimengerti. Alama, alima, maklumun diketahui. Maklum, kayak itu maklum. Maklum itu apa? Nah, orang-orang yang salah memahami. Maklum jelas artinya. Jelas bahwasanya istawa ala di dalam bahasa Arab. Arti kamus. Itu artinya lebih dari 15
Satu lagi 5. Lebih dari 15 makna. Makna yang mana yang Anda pilihkan yang pantas bagi Allah? Maklum yang pertama artinya ya. Maklum yang kedua. Apa artinya maklum tadi? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-istiwa'u maklumun. Maklum yang pertama dalam bahasa Arab, kata maklum artinya adalah banyak, bukan hanya satu. Lebih dari 15 makna. Yang kedua, maklumun dzikru fil Qur'an nu'minu bihi kama jaa ila Rasulillah. Yang kedua, maklum sangat bisa dipahami, dimaklumi. Ar-Rahmanu 'alal istawa itu maklum, ayat Al-Qur'an. Kami beriman kepada Allah sebagaimana imannya Nabi Muhammad, imannya para sahabat. Dan ingat, satupun sahabat tidak ada yang satupun ya, jelas. Satupun tidak ada yang mengatakan maklumun di situ artinya adalah bersemayam. Bersemayam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya istaqarra. Tak ada satupun sahabat yang mengatakan tabi'in istawa artinya istaqarra atau jalasa atau duduk, tidak ada. Bisa dicek, tidak ada. Istawa maklum, itu doang. Maka orang-orang yang mengharamkan takwil, harusnya mereka tidak mengatakan istawa artinya duduk, istawa artinya bertempat tinggal, istawa artinya bersemayam, tidak. Istawa, dia tidak menerjemahkan. Karena terjemahnya adalah 15, lebih dari 15 makna, mana makna yang mau dia pilih dari ke-15 makna itu. Nah, ketika kemudian para ulama, dan diantaranya adalah para salafus saleh, artinya hidup di masa 300 zaman itu, jelas-jelas ada yang mentakwil. Mau diingkari bagaimana? Kiblatullah, saya ulang-ulang dari kemarin. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mujahid sangat salaf. Muridnya Ibnu Abbas menerangkan kata wajhullah ini. Kiblatullah. Baca di semua kitab-kitab tafsir. Wajhullah di sini artinya kiblatullah. Mau lari kemana? Mau dikatakan takwil tidak boleh. Takwil adalah metode menjelaskan Al-Quran dengan cara takwil agar apa? Agar manusia tidak jatuh dalam apa? Dalam mengatakan Tuhan memiliki muka dan wajah. Memiliki anggota badan. Kearifan ulama agar para awamul muslimin, orang-orang awam muslimin tidak sampai keliru. Karena umat agama ini tidak mengharuskan mengetahui detail-detailnya. Asalkan memahami Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Cukup. Sangat sudah bisa dipahami. Nah, ini takwil dan tafsir. Dilakukan oleh para salafus saleh. Bahkan Imam Bukhari sendiri rujuk ke ahli hadis yang bahkan hafal ribuan hadis. Beliau hanya melampirkan dalam buku yang beliau jamin kesahihannya Sahih Bukhari, itu pun hanya tak kurang dari 15.000 hadis. Artinya apa? Masih ada di luaran sana hadis yang betul-betul sahih juga. Bahkan yang tidak tercantumkan dalam Sahih Bukhari. Itu pula ketika ada orang tanya, kenapa Imam Syafi'i kok tidak menggunakan dalam Sahih Bukhari? Nah, ini kan pertanyaan bahlul. Pertanyaan yang sangat menunjukkan kebodohannya sendiri. Bagaimana seorang Imam Syafi'i menggunakan hadis riwayat Bukhari? Bukhari loh belum nongol di dunia. Belum lahir. Belum ada. Begitu, saudaraku. Nah, jadi takwil adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan cara takwil. Ini ada yang menentang juga. Nah, tetapi ya sudah, mereka yang menggunakan takwil juga ulama-ulama besar. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri menggunakan takwil juga. Sempat diantaranya
yang juga menimbulkan kesalahpahaman yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ard faqad kafar. Seseorang yang mengatakan aku tidak tahu, man qala, siapa yang berkata la a'rifu rabbi, aku tidak tahu Tuhanku itu afis sama'i huwa am fil ard, apakah dia di langit atau di bumi, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Pernyataan yang sangat masyhur. Kalau orang pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal tidak tahu, ini parah sekali. Ini masyhur sekali. Orang yang mengatakan aku nggak tahu Allah itu di langit atau di bumi, maka dia kafir. Nah, ini bisa jadi salah paham dari orang yang hanya membaca doang. Tidak berguru langsung ke Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh kan, kita harus meyakini Tuhan di atas langit. Karena kalau tidak meyakini, kalau tidak di langit berarti di bumi, kalau tidak di bumi di langit. Nah, ini parah sekali. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak seperti itu. Maksudnya Allah tidak di langit, tidak di bumi. Allah tidak membutuhkan tempat. Harus meyakini Allah. Barang siapa yang meyakini Allah, dia di langit atau di bumi, maka dia kafir. Itu artinya. Yang harus diyakini apa? Allah ada, tidak membutuhkan langit, tidak membutuhkan bumi, persis juga yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib. Pernyataan beliau dalam sebuah kitab bahasa Arabnya, buku bahasa kita, Al-Farqu Bainal Firaq, halaman 333. Oh ya, tepat halamannya 33, mudah dihafalkan sekali ya. Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidzatihi. Ali ini yang disabdakan Rasulullah. Kalau kalian belajar Islam, belajar dariku, aku pusatnya Islam, kotanya ilmu, mulailah dari Ali untuk membuka itu. Karena Ali pintunya ilmu. Ali menjelaskan. Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan dia memiliki sifat qudrah, maha kuasa. Walam yattakhidhu makanan lidzatihi, jelas seperti ini. Dan sedikit pun tidak mengambil tempat dari arsy. Nah, jadi takwil, tafsir, saya kira jelas. Dan takwir. Nah, takwir ini. Takwir ini adalah mudah sekali mengkafirkan. Takwir. Mudah sekali mengkafirkan. Orang, ibaratnya gini dah, yang paling ringan. Ada seseorang muslim yang kemudian sholat duhur jam 2 gitu. Kamu sholat duhur jam 2? Mudah sekali menyalahkan. Dan gimana keimanan Anda itu? Sholat duhur kok jam 2? Sholat asar kok jam 5 gitu? Sholat isya kok jam 1 malam? Subhanallah. Ini harus kita jelaskan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin saya terangkan, bahkan pernah kodok itu. Kodok apa? Kodok sholat di luar waktunya. Pernah sekali. Di luar waktunya. Jadi kodok berjamaah itu. Nah, dan sejarahnya waktu sholat itu, bagaimana Rasulullah mengetahui waktunya sholat? Ketika selesai Isra Mi'raj, hari pertama paginya itu Rasulullah terdiam di bawah di mana Ka'bah itu, bukan di bawah tapi gimana dalam tanah ya di samping Ka'bah gitu. Rasulullah terdiam gini, bagaimana nanti saya menyampaikan ke umat saya telah pergi ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit, turun lagi hanya dalam waktu yang seperti itu. Rasulullah memikirkan itu, bagaimana nanti seperti itu, menyampaikannya itu. Bahkan sampai Abu Bakar yang ketika itu tidak bersama-sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang membilangin ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahabatmu ini loh sekarang semakin parah dia, yang disampaikannya semakin tidak masuk akal. Masa dia berjalan ke Palestina, habis itu bilang pergi keluar dari bumi, sekarang sudah kembali ada di sini, itu kan gila gitu kan. Maka Abu Bakar menyatakan, yang menyatakan siapa?
Kalau yang mengatakan adalah sahabat saya yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka bagiku tidak aku beri kesempatan otak saya berpikir untuk tidak mempercayainya. Artinya apa? Kalau yang mengatakan Muhammad, saya tidak perlu berpikir untuk mengatakan, tidak perlu berpikir untuk mempercayainya. Saya pasti percaya, saya pasti membenarkannya. Maka semenjak itulah, maka gelarnya dia Abu Bakar As-Siddiq. Bukan artinya yang bisa dipercaya, As-Siddiq. As-Siddiq. Orang yang selalu mentasdik, selalu membenarkan apapun yang diberitakan, disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara peristiwa Israel itu. Nah, takfir adalah dari segi bahasanya orang yang menyukai istilah takfir. Nah, maaf, lompat lagi. Ketika pagi itu Rasulullah hari pertama belum sholat, subuh belum. Baru Jibril datang kepadanya, Rasulullah tengok. Oh, Jibril datang dalam kondisi setelah Fajar Siddiq lewat, mengajak sholat subuh. Sholat Rasul 2 rakaat. Siang Rasul pun nggak sholat, diem aja. Rasul buka hari pertama itu, maka kedua tidak sholat kecuali Jibril datang mengajaknya. Hari pertama sholat zuhur, Jibril datang, Rasul melihat bayang-bayang matahari mulai condong. Oh, ini masuk waktu zuhur. Sholat beliau. Sampai asar, Jibril datang lagi mengajak. Rasul melihat bayang-bayang matahari melebihi benda itu. Oh, ini tandanya masuk waktu asar. Maghrib begitu pula. Terlihat matahari dan awan tampak gelap hitam. Mulai kelihatan nuansa gelap. Begitu pula kalau Isya ketika sudah mulai mega merah mulai hilang. Hari pertama Jibril datang saat di awal waktu semuanya. Besoknya Rasulullah ketika zuhur datang, cahaya matahari mulai condong, mulai agak masuk gitu. Rasul nggak sholat. Sampai terlama nggak sholat. Sampai Jibril datang lagi mengajak sholat, Rasulullah sholat. Sholat 4 rakaat zuhur. Kemudian ketika baginda Rasulullah tengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah melihat bayang-bayang benda loh. Ini masuk waktu asar. Subhanallah. Masuk waktu asar. Rasulullah melakukan sholat zuhur di akhir waktu. Oh, berarti waktu zuhur adalah itu. Bayangan begini sampai begini, itu masuk waktu asar. Malaikat Jibril tidak langsung mengajak sholat asar, pergi lagi. Di hari kedua, di akhir-akhir waktu. Asar, beliau tidak di akhir waktu, tepat bener enggak, tetapi di menjelang agak-agak menjelang matahari terbenam. Agak lamaan dikit. Karena ada sholat yang haram. Sholat haram itu ketika matahari kurang lebih setonggak gitu ya. Nah, dikira menyembah matahari pas di tengah-tengah sekali. Habis sholat subuh itu nggak boleh sholat. Habis sholat asar nggak boleh sholat. Ketika matahari di tengah-tengah nggak boleh sholat. Ada waktu yang tidak boleh sholat. Maghrib begitu, artinya apa? Waktu sholatnya itu waktunya sholat. Nah, artinya, maka orang yang sholat di dalam waktu itu adalah sah dan boleh. Tidak orang yang fasik, tidak. Cuman memang afdolnya saja. Afdol di awal waktu. Di tengah waktu boleh. Di akhir waktu tidak dilarang. Tidak sebagai ciri-ciri seseorang yang imannya berkurang, tidak sama sekali. Nah, kembali ke takfir. Takfir itu adalah aliran-aliran orang yang mudah sekali mengkafirkan orang. Gara-gara apa? Gara-gara dosa kecil. Gara-gara tidak harus mirip 100% baginda Rasulullah. Ya kalau 100% kita mana bisa. Mirip 100%. Contoh yang ringan deh. Kalau mirip, contoh yang ringan begini. Ketika Rasulullah naik unta, mendoakan Subhanallah bisakhkhara lana, baca doanya ya.
Kapan kita bisa mengikuti? Harus pakai unta yang diikuti. Unta di sini nggak bisa, untanya di Mekah. Kan sulit jadinya. Jadi perlu pemahaman, perlu pemaknaan ulang, dan inilah tugasnya para ulama, para mujtahidin, para ulama-ulama betul pakarnya itu. Bukan orang yang bukan pakarnya, bukan. Ijtihad harus pakarnya. Itu pula ada golongan-golongan yang mereka pun para ulama juga memusuhinya. Tidak boleh mengkafirkan orang yang tidak berhak dikafirkan. Nah, takfir ini mereka mudah sekali mengkafirkan. Hanya yang benar golongannya saja. Selain dia menutup kemungkinan untuk benar sama sekali. Nah, itu namanya takfir. Kurang lebih seperti itu. Sebentar ya. Takwil, tahdzir. Nah, ada takwil, ada tahdzir, ada takfir. Takwil tadi juga sudah. Takfir, tahdzir bahasa Arab artinya memperingatkan, mengingatkan. Tahdzir mengingatkan, bahasa Arab artinya mengingatkan. Ya nggak masalah, tahdzir, ditahdzir, diingatkan. Tahdzir itu juga yang dakwah itu termasuk salah satu makna tahdzir. Nah, begitu. Oke, dalam sumber website Bangkit Kiai Nur Hidayah. Saya kira cukup itu ya. Kalau nanti bisa kita lanjutkan di sesi pertanyaan kembali, semoga bisa dipahami, dan insya Allah kita selalu bersedia, terbuka pintu lebar untuk senantiasa berdiskusi. Jadi dengan kepala dingin, tidak marah-marah, santai saja. Semoga Allah memberkahi kita. Karena la taghdab walakal jannah. Hindari kalian marah yang memang bukan pada tempatnya. Walakal jannah. Karena apa? Karena marah itu adalah pintu atau kendaraan yang digunakan syaitan untuk menghantarkan manusia kepada pintu neraka. Mudah sekali, jalan tol menuju neraka. Oke, dengan marah orang membunuh, dan marah orang mencaci maki orang lain, pintunya marah. Oke. Kita bisa masuk slide-nya ya, sahabat Tutina. Maka fasalu ahla dzikri. Padahal kalau di tempat saya tulisannya enggak apa namanya, tidak motong seperti itu ya. Kalau di laptop saya ahla dzikri ini masuk di baris pertama. Tapi itu enggak masalah ya. Nanti khawatir juga salah paham. Itu kok dipisah gitu. Itu pemenggalan yang tidak boleh sebenarnya. Tapi memang itu mungkin karena beda versi laptopnya, jadi ya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Permasalahan umat ini karena kita terkadang bertanya bukan pada ahlinya. Maka kita diingatkan oleh Al-Qur'an Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalau kalian bertanya, tanyalah pada ahlinya. Seandainya kalian tidak mengetahui. Ayat ini pun suatu ketika saya juga pernah mendengarkan sebuah majelis zikir gitu ya. Disebutkan dalam Al-Quran gitu katanya. Tanya pada ahli zikir. Seperti itu. Ahli zikir dimaknain ahli zikir. Subhanallah, ini kan kacau sekali. Betul-betul nggak ada satupun para ulama ahli tafsir yang memaknai ayat ini. Tanyalah ahli dzikri adalah ahli dzikir. Enggak. Ahli dzikri adalah orang yang kompeten. Itu. Maka betul-betul kalau kita hanya bermodal dengan mempelajari bahasa Arab, langsung mengartikan, mengambil kesimpulan, kemudian menyalah-nyalakan orang. Nah, ini pasti baru belajar bahasa Arab, itu kacau. Nah, hendaknya kita bertanya pada orang yang memang ahlinya. Kita tahu dia orang itu berguru. Gurunya kemana? Ke siapa? Kalau gurunya hanya dari Google, dari YouTube, ya ini masih bermasalah, berbahaya. Gurunya memiliki sanad yang mata rantai keilmuannya nyambung sampai ke Imam Ahmad bin Imam Bukhari ke gurunya
Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Subhanallah. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Mereka adalah ulama-ulama yang tidak pernah meributkan mazhabnya mereka. Karena mereka mengerti. Pada tahapan kondisi yang berbeda, orang bisa menggunakan wudhu tidak batal bersentuhan dengan wanita. Menggunakan mazhabnya Imam Malik. Nah, ada tempat keleluasaan mazhab ini justru bukan sebagai hal yang menjadikan terpecah belah. Justru ini menjadi mudahnya kita melaksanakan agama Islam. Ininya ayat ini, maka hati-hati kita bertanya pada ulama yang berkompeten, ulama yang jelas dia belajarnya kemana, gurunya siapa, dia bisa menyebutkan, oh ini kan saya cuma memahami ayat ini, parah. Tidak bisa, saya memahami dari ayat ini. Kalau demikian, dia tidak boleh mengatakan, ini hukum Allah, ini pemahaman saya. Nah, baru kita percaya. Ini pemahaman Anda dari mana? Ini dari pemahaman saya dari ayat ini kacau. Oke, nah. Dan ayat ini kemudian disambung dengan pada slide berikutnya. Anjuran daripada ayat Al-Quranul Karim, agar kita memiliki orang-orang yang memiliki kompeten. Pada slide berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Slide berikutnya adalah Allah berfirman dalam surat At-Taubah. Nah, kalau Abang Tuti sudah bisa melanjutkan ke slide berikutnya, boleh? Nah, ini surat At-Taubah. Nah, ketika surat At-Taubah saya jadi ingat membaca basmalah ini. Barangkali kemarin sudah saya sampaikan, yang membaca basmalah tidak semuanya boleh. Bahkan ada yang haram membaca basmalah itu. Di awal surat At-Taubah ini, kita haram membaca basmalah. Haram ini maksudnya bukan haram masuk neraka selamanya, tidak. Haram dalam makna, dalam artian hindarilah. Hindari untuk membaca basmalah di awal surat At-Taubah ini. Kalau di tengah-tengah seperti ini, makruh. Makruh pula tidak pula diartikan dibenci oleh Allah, tidak. Nah, sebaiknya, ya sudah tidak usah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat At-Taubah, ayat 9, surat yang ke-9, 122. Fama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi kaum mukmin ini semuanya pergi ke medan perang. Artinya begini. Kalau diartikan dengan bahasa kita, umat Islam itu silahkan berbagi tugas. Tidak semuanya pergi ke medan laga. Begitu. Tidak semuanya di partai. Tidak semuanya jadi ulama. Tidak semuanya berangkat perang. Tidak semuanya jadi polisi. Tidak semuanya berdagang. Tidak semuanya jadi ustadz. Berbagi peran masing-masing. Sayogianya kaum muslim itu berbagi peran seperti itu. Hendaknya ada di kalangan mereka golongan orang yang, kalau zaman dulu ya, tidak meninggalkan masjid, karena di masjid itu Rasulullah mengajarkan ilmu agama. Maka ada yang disebut dengan ahlus suffah. Nah, dalam makna mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai Rasulullah. Umar tidak selamanya di masjid, dia punya usaha besar. Jadi manakala dia pergi, dia bertanya, hari ini pelajaran apa yang disampaikan Rasulullah? Begitu. Bahkan Rasulullah menyebutkan, liuballighul hadil ghaib. Hendaknya yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir ya. Begitu pula Rasulullah. Yang ada terus bersama Rasul di antaranya adalah Abu Hurairah. Maka riwayatnya paling banyak dari Abu Hurairah itu. Dari Aisyah. Jadi bertanya pada ahlinya, jangan sampai salah bertanya. Bukan berarti kita tidak boleh lihat Google, boleh. Hanya sekedar untuk, oh ini begini ya. Oh ini apa namanya, ada yang mengatakan begini. Nah, lanjutkan dengan bertanya ke ahlinya.
tidak langsung menyimpulkan sendiri berbahaya. Nah, begitu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita tidak bertanya, ketika kita membaca sebuah literatur, membaca sebuah blog pula, maka kita tidak langsung menganggap ini loh vlog yang paling benar. Tidak. Ada loh vlog yang begini. Nah, menyatakan seperti ada Athariyah tadi itu. Bagaimana ini? Nah, mari kita gunakan firman-firman Allah untuk kita menghadapi permasalahan umat Islam. Permasalahan umat Islam seringkali timbul karena ini. Allah mengingatkan inja'akum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Inilah pentingnya, ini disebut dengan ayat perintah untuk cek recheck. Inilah ayat yang menjelaskan, mensyariatkan kita untuk konfirmasi, untuk selalu apa? Menanyakan kembali. Inilah kenapa yang menyebabkan bangsa kita, negara kita Indonesia itu 350 tahun bisa dikuasai. Itu karena mereka yang gunakan ini. Kebanyakan orang kalau dapat berita Anda dihina, Anda ditantang, Anda dicaci maki oleh ini, si ini. Langsung percaya, langsung marah, tanpa konfirmasi, tanpa tabayun istilahnya, tanpa cek recheck, langsung aksi. Maka apa yang akan ditimbulkan? Lihat akhir ayat itu. Nadimin, penyesalan akibat dari gerusa-gerusu. Akibat dari apa? Dari mengambil kesimpulan yang cepat mengambil kesimpulan. Oleh karenanya, permasalahan besar kaum muslimin seringkali kita mudah terpancing. Barangkali Twitternya ada yang sedikit membuli, Facebooknya ada yang membuli, ada yang menyinyirin, mudah marah. Padahal hakikatnya kita, kemampuan Ramadan ini adalah kemampuan mengendalikan diri. Permasalahannya adalah penguasaan terhadap emosi yang ini sebenarnya menunjukkan karakter ya. Karakter. Orang yang hebat adalah orang yang tidak mudah terpengaruh sesungguhnya ketika ada berita buruk. Kenapa mudah terpengaruh? Ini saya kasih tahu ya. Karena saya mempelajari terapi ya, hipnosis. Nah, kata-kata hipnosis ini juga kalau di bahasa orang itu, wah itu ilmu hipnotis, ilmu yang gunakan jin, gunakan makhluk. Padahal sama sekali tidak. Dia adalah teknologi menggunakan kemampuan ilmu jiwa, otak kiri, otak kanan, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, murni hanya itu. Tidak menggunakan puasa-puasa, bacaan apa-apa. Barangkali sahabat Guti, bolehlah nanti suatu saat boleh saya ajarin deh pakai di luar Ramadan nanti Zoom seperti ini, mempelajari atau mengenal ilmu hipnoterapi. Mau Ustadz? Di hipnotis boleh. Ya, nanti saya ajari. Semuanya adalah murni dengan sains, keilmuan. Iya. Jadi sesuatu kata-kata ini, bahkan Rasulullah dalam kalau yang mengajarkan saya ilmu terapi ini, semuanya saya bisa menemukan dalilnya. Termasuk diantaranya apa? Diantaranya ya kayak, kenapa orang mudah percaya? Karena yang diserang oleh orang adalah emosi. Emosi letaknya dalam jiwa.
Emosi adalah sesuatu orang kalau sudah dipegang emosinya, emosi dalam arti luar ya sahabat-sahabat ya. Emosi kalau di dalam itu ada emoji gitu, itu emosi. Di sana ada marah, ada senyum. Emosi itu sebenarnya karakter ya. Jadi bukan dalam arti orang Indonesia yang mengatakan emosi itu marah-marah, bukan. Jadi emosi itu adalah kerjaannya pikiran bawah sadar. Ya marah, ya cinta, ya sayang, itu adalah emoji. Nah, emosi. Orang mudah sekali dipengaruhi, dalam bahasa hipnotis, orang mudah sekali dihipnotis, manakala orang itu mudah marah. Untuk menarik emosi orang, maka digunakan adalah sara. Siapa orang yang saranya tidak marah ketika diutak-utik? Enggak ada. Maka gampang sekali untuk menghipnotis massa, gunakanlah sara. Gunakanlah agama, itu adalah kos yang paling murah untuk sebuah iklan. Iklan ketua pilihan RT kek, pilihan kepala desa kek, gubernur, bahkan kepala negara, menggunakan isu-isu sara, itu adalah yang murah sekali. Karena orang pasti akan mudah terpancing ketika yang digunakan sara. Agama ini kan termasuk emosi. Nah, seperti itu. Kemampuan mengendalikan diri kita harus prima, sahabatku. Karena apa? Fatabayyanu. Ayat ini. Cobalah kita sebelum mengklaim, menjas, itu tabayun dulu, konfirmasi dulu, begitu. Ini permasalahan utama bangsa kita. Oleh karenanya, ketika permasalahan ini, mari kita lanjutkan yang kedua, apa yang disadari pada slide berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Allah kumpulkan dalam Al-Hujurat semua ini, Masya Allah, permasalahan kita. Ya ayyuhalladzi. Oh, maaf. Ini mestinya yang slide berikutnya, yang ke-6 ini Bang Guti. Nah, sehabis ini nanti baru yang tadi. Karena ini ayat 10-nya, tadi ayat 11-nya. Ayat ini barangkali terlupakan, bahkan ketika pilihan RT, RW, gubernur, kepala negara. Ini ya, yang ayat ini seringkali terlupa. Bahkan yang baca pun juga membacanya kurang memahami maknanya. Permasalahan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bisa ditarik kesimpulan dari depan, bisa dari belakang. Kalau dari depan sesungguhnya orang-orang yang beriman ini bersaudara. Saudara keimanan jauh lebih kuat dari saudara ikatan lahir, ikatan darah. Ini pula yang terjadi dulu saat Nabi Nuh, anaknya tidak mau diajak naik ke perahu. Dia bilang, aku akan minta perlindungan naik di gunung yang tinggi, air tidak akan nyampe. Nah, ini di mute aja biar gak ribut. Tetapi kemudian ketika setelah selesai banjir bandang, Nabi Nuh diberi kesempatan untuk melihat anaknya. Ya Allah, innahu, ya Allah, anak saya ini bagaimana ya Rob? Maka dalam surat Hud itu dijelaskan, innahu laisa min ahlik, itu bukan lagi keluargamu. Dia amalnya bukan orang-orang soleh, bukan orang yang beriman. Jadi ikatan persaudaraan yang diikat oleh agama, akidah yang benar, jauh lebih berharga, mulia. Tidak sekedar ikatan darah, saudaraku. Bisa jadi di dunia kita satu rumah, satu ayah, satu ibu, satu partai, satu organisasi, satu majelis taklim di Murni misalkan, ya Allah. Kalau akidahnya benar sama-sama di dunia bareng-bareng, kuat sekali ini. Di akhirat lo juga bareng, insya Allah.
Semoga Allah kumpulkan di surganya Allah bersama-sama nantinya. Kalau kita bersama di WhatsApp saja, di Zoom saja, di akhirat gak ada Zoom-nya. Hilang Zoom-nya, kita tetap bersama. Subhanallah. Ya kan begitu. Kita ini bersaudara. Maka fa'aslihu. Maka hendaknya kalian rajut kembali. Fa'aslihu itu kan perbaikilah. Rajut kembali. Maka kan yang sering kali koyak-koyak kan saudara. Yang sering ribut itu kan saudara. Ayo kembali kita rajut kembali persaudaraan kita. Dengan mana? Dengan menomorsekiankan emosi, menomorsekiankan kepentingan pribadi. Nah, seperti itu. Fa'aslihu baina akhwaikum. Dengan keimananmu ini, ikatan keimananmu ini, mari rajut kembali, bisa jadi baju persaudaraan kita sedang koyak-koyak, jahit kembali, rajut kembali. Inilah dasar kita untuk bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, dengan wattaqullah, yang sedemikian inilah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, merajut keimanan dengan dengan memperkuat persaudaraan kita. Yang seperti ini akan apa? La'allakum turhamun. Rahmat Allah yang datang. Kalau kita mengartikan dari belakang, kalau Anda ingin rahmat Allah Ta'ala datang kepada kita, hendaknya tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara merajut kembali persaudaraan kita yang barangkali terkoyak, mengingat kita semuanya saudara. Ini permasalahan kita. Maka bagaimana cara agar kita untuk mengikat persaudaraan itu? Nah, itu ada disebutkan dalam ayat. Nah, yang slide-nya terbalik atas tadi. Slide-nya. Nah, ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunu khairam minhum. Nah, langsung saja. Cara utama kita untuk berbaik-baik dengan saudara apa? Hendaknya kita tidak merasa lebih baik. Itu layaskor. Menghindari membuli, menghindari menyinyir, menghindari mengkritik yang menjatuhkan. Itu. Seberapapun hebatnya orang, kalau dikritik, dijatuhkan di hadapan massa. Jangankan orang besar ya, dalam ilmu jiwa, anak-anak kecil yang barangkali masih kelas 5, 6 SD itu, mereka malu loh. Kalau diingatkan di hadapan teman-temannya, saudaraku. Malu. Apalagi yang sudah dewasa, terkenal ustadz kayak misalkan, figur publik, malu. Caranya kita mengingatkan, nanti di slide yang terakhir ada cara kita mengingatkan pada hamba Allah yang lain. Nah, kita dianggap sebagai hamba yang paling hebat. Nah, ini cara kita amar ma'ruf nanti di terakhir. Nah, yang ribut nak ya. Oke, kita lanjut. Jadi sekedar mengingatkan waktu kita, durasi kita tinggal 10-15 menit lagi Ustadz ya. Oke. Jadi cara merajut adalah kita menghindari merasa lebih baik. Menghindari memanggil dengan gelaran, dengan panggilan yang tidak disukai. Walaupun gendut ya, gendut. Kalau orangnya nggak suka ya kita hendaknya menghindari seperti itu. Matanya misalkan nggak kelihatan satu, orang yang picak itu menyakitkan, itu tidak akan menjadi saudara. Menghilangkan, membuli, mengkritik di muka umum, memberi gelar yang tidak baik, dan berikutnya menghindari. Nah, berikutnya lagi. Nah, menghindari bukan udah kelewat ini. Menghindari berprasangka. Nah, prasangka ini kan bukan realita ya, sekedar prasangka. Menghindari prasangka. Ini permasalahan kita. Jangan ya seperti itu. Jangan ini berbahaya. Karena apa? Karena pada ayat berikutnya kita anjuran, memang Allah sengaja kita ciptakan pada slide berikutnya. Memang Allah sengaja, Allah ciptakan kita ini ya macam-macam. Ya laki-laki, ya perempuan, ya Jawa, ya Sunda. Jawa dengan kelemahannya itu, Sunda dengan kelemahannya itu.
Sunda keunggulannya itu, Batak seperti itu, agar kita tuh saling mengenal wataknya yang lain, agar kita bisa melengkapi apa kekurangan kita, saling memahami, saling ta'aruf. Habis ta'aruf nanti kan jadi berjodoh gitu ya ujung-ujungnya. Nah, slide terakhir, coba langsung aja ke slide terakhir sebelum kita akan dialog. Nah ini, kuntum kalian, permasalahan kita ini adalah sebaik-baiknya umat yang dicetak, yang dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi. Karena apa? Karena kita amar ma'ruf nahi munkar. Kebanyakan orang masih berhenti amar ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, berhenti di situ. Amar ma'ruf berhenti di situ. Tetapi mereka melupakan tanhauna 'anil munkar. Ketika melarang kemungkaran, harusnya juga tanhauna 'anil munkari bil ma'ruf. Itu yang dilupakan sebagai sahabat kita. Ketika memerintahkan dengan ma'ruf, maka cara kita mengingatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita pun tanhauna 'anil munkari juga perlu bil ma'ruf. Ini kuncinya. Mengingatkan juga dengan maaf juga. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, membuka barangkali ada apa yang perlu dipertanyakan, ada yang ingin bersuara, mangga silahkan dengan kepala dingin, tanpa ada marah-marah, tanpa dengan tendensi. Ya. Oke, saya kira segitu. Silahkan, mungkin ada yang perlu kita bicarakan bersama. Ya, baik Ustadz. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand ya, atau mungkin bisa langsung via chat ke saya pribadi. Namun ini ada pertanyaan satu yang sudah masuk Ustadz. Kan kayaknya ini tentang syirik. Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, keluarga saya terkadang jika ingin melakukan sesuatu selalu pergi ke ustadz, tapi ustadznya itu yang cukup terkenal dalam kurung memiliki kelebihan. Contohnya, saat membuka usaha, mereka ke sana meminta saran dan mereka pulang membawa kertas yang tulisannya bahasa Arab dan ditempel di depan pintu rumah dan tempat usaha. Apakah itu termasuk syirik? Tafadhol Ustaz. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kita harus memahami dulu maknanya syirik apa. Nah, jadi ketika seseorang meyakini, gini yang paling ringan gini deh. Saya makan, terus kenyang. Apa yang bikin kenyang kamu? Makan. Itu syirik loh. Hanya sekedar dia tidak meyakini yang menciptakan kenyang adalah makan tadi. Ini betul-betul sudah syirik ini. Siapapun ulama yang mengatakan itu. Nah, kalau soal yang tadi, datang ke ustadz, kalau yang didatangi itu ustadz, bukan dukun, terus yang dibawa pulang, yang dibawa tulisannya juga ayat Al-Quran, apa bedanya dengan Al-Quran? Syirik terjadi manakala seseorang meyakini, seyakin-yakinnya, yang memberikan kuasa ini adalah sesuatu itu tanpa atas izin Tuhan, tanpa atas izin Allah, langsung aja kalimatnya. Tanpa atas izin Allah, murni karena gara-gara benda ini, itu baru syirik. Seseorang yang kemudian pergi ke ustadz ini deh, dia orang yang soleh. Para sahabat dulu, ini sahabat lah dalam hadis sahih, sahabat, dan Rasulullah masih ada. Suatu ketika ada sahabat yang bepergian dari lewat, suatu ketika ada anak dari kepala sukunya yang sakit. Sahabat ini kemudian masuk lewat situ, barangkali Anda bisa mengobati, nanti akan diberi hadiah. Maka dia membacakan Al-Fatihah, ayat kursi. Yang dibaca Al-Fatihah, yang dibaca ayat kursi. Kalau yang Anda datang
orang itu membaca Al-Fatihah, yang dibaca, ayat kursi yang dibaca, itu yang dilakukan sahabat tadi. Dan dia kemudian pulang dapat bonus banyak. Disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengingkari. Ingat, Rasulullah sama sekali tidak membiarkan satu bentuk kemungkaran, apalagi kemusyrikan terjadi pada hamba. Itu tidak boleh. Kalau tidak boleh, bahkan Rasulullah tidak pernah diam. Karena diamnya baginda Rasulullah adalah hukum. Kalau yang dibaca ayat Al-Quran, kalau yang ditulis adalah ayat Al-Quran, bukan yang dipotong-potong, adalah ayat Al-Quran. Kemudian dia menyatakan, ya Allah, dengan ayat ini ya Allah, Engkau mengizinkan terjadi dengan izinmu. Syiriknya di mana? Begitu. Syiriknya di mana? Kebanyakan orang ini yang nggak terasa ya. Kalau orang Jawa, kalau nggak bawa keris misalkan tengah jalan, aduh nggak nyaman ini karena nggak bawa pusakanya. Lah ini Anda sekarang, Anda pergi pergi dari rumah, ketinggalan HP-nya, udah bingung, aduh nggak nyaman, aduh kalau nggak bawa HP nggak nyaman. Kayak orang zaman dulu nggak bawa keris nggak nyaman. Kenapa kalau yang ketinggalan HP nggak dianggap syirik ya? Merasa nggak nyaman. Sesungguhnya itu suatu hal yang nggak jauh-jauh aja. Tidak mudah-mudah mensyirikkan orang. Jadi, syirik ini adalah mengakui ada yang bisa memberikan manfaat terjadi tanpa izin Allah. Itu baru seperti itu. Ini. Semoga bisa dipahami ya. Begitu. Karena syirik itu tidak akan pernah ke surga loh. Syirik. Syirik itu keluar dari Islam. Begitu. Jadi pemahaman syiriknya harus komprehensif. Harus pemahaman syirik yang total, yang benar. Tidak separuh-paruh. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Boleh. Ada yang bertanya lagi? Ada Ustadz. Okay. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali Ustadz ya, karena durasi kita tinggal 5 menit kurang lebih. Oh gitu? Ya. Wah, saya merasa cepat sekali. Itu dia. Assalamualaikum. Pada kajian ilmu dengan tatap muka, ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat mengelilingi kajian ilmu tersebut. Untuk kajian online ini, apakah hadis itu berlaku? Atau jika kita menonton YouTube kajian ilmu, menontonnya tidak bersamaan, tapi ditonton oleh orang banyak pada waktu yang berbeda. Apakah hadis ini tetap masih berlaku, Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku, kaum muslimin yang baik hati, pengikut majelis murni yang baik hati. Inilah pentingnya kita memahami sebuah redaksi tidak teks ansih, tidak hanya melihat teksnya doang. Ini kan zaman dulu atau nenek moyang dulu kalau memberi saku sama bapaknya nih, ini nak ya untuk beli es sama anaknya. Kira-kira duitnya halal nggak diberikan selain es? Ini saya berikan saku ya untuk beli es nanti di tengah jalan. Kira-kira kalau dia membelikan nasi goreng, apakah menjadi haram karena tidak sesuai perintahnya pertama? Tidak seperti itu. Memahami hadis, tidak teks ansih, tidak tekstual. Nah, dari sinilah Anda bisa mentafsir, kita agak dalamin ya, mentafsir pesannya yang memberi duit tadi, takwil. Ini maksudnya mbah tadi, orang tua tadi, gunakan uang kamu untuk kebutuhan kamu. Tidak harus es, kan begitu? Nah, hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu, baik dia dalam majelis. Majelis itu, dikatakan majelis itu kan tempat duduk ya.
Rasul tidak menyatakan majelisnya terus bareng-bareng, nggak ada di situ. Makna besarnya, spirit yang bisa diambil dari hadis ini adalah dimanapun kalian belajar, dimanapun Anda, asalkan yang menyampaikan kompeten, bukan pelawak yang kemudian menyampaikan agama dan dia tidak mengerti agama ya. Tapi bukan berarti ada pelawak yang tidak, ustadz, enggak. Yang menyampaikan berkompeten, dimanapun Anda berada, Anda dalam rahmat Allah. Ada malaikat kiri kanan yang mendoakan Allah pada Anda. Tidak dibatasi majelis. Nah, niat baik menuntut ilmu dimanapun berada, semuanya dalam rahmat Allah. Ada nilai-nilai energi positif yang Allah kirimkan bersama malaikat dimanapun Anda belajar, mengaji ilmu agama. Kurang lebih begitu. Sahabat Guti. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Ya. Sebentar. Saya lupa. Ya. Okay. Ya, mungkin itu aja ya. Ustadz, kayaknya sudah cukup. Waktu kita juga sudah pukul 3 dan ya cukup, kayaknya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ustadz. Tidak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin kita akhiri, namun sebelum saya akhiri, ingin mengingatkan kembali teman-teman bahwa besok insya Allah adalah penutup kuliah online Ramadan kita. Khususnya di bulan Ramadan ya, karena memang kita mentargetkan hanya kurang lebih 5 hari. Dan sebagai penutup kita mungkin akan membahas tema intisari dan pemahaman akidah. Nah, ini akan kita bahas intisari dari selama kita kuliah ini itu seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini, silakan bisa hadir kembali besok untuk menyimak ulasan pembahasan kita dari awal hingga selesai. Itu seperti apa, dan mungkin besok insya Allah kita coba sediakan cukup waktu untuk diskusi kali Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi biar seimbang, jadi mungkin sekitar 30 menit tausiah, 30 menit diskusi. Artinya mungkin besok kita akan lebih banyak diskusi, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal oleh teman-teman, silakan bisa ditanyakan saja melalui forum ini. Ya, mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih kembali kepada Ustadz Dimyati Fanani dan juga teman-teman yang istiqomah hadir di majelis murni atau di majelis Umat Rabbani Nur Islam, khususnya dalam program kuliah Ramadan yang insya Allah kita bahas tentang akidah. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin ada baiknya kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali teman-teman besok di waktu jam yang sama, yaitu pukul 13.30 insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjang umur, sehat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin. Baik, Ustaz.